Nah, mengapa saya katakan seperti itu? Karena bayangkan saja ya, ketika Pak Jokowi hadir di acara dan duduk bersama dengan Bu Mega dan Pak Tri Sutrisno, terus kira-kira Pak Jokowi ini mau ngomong apa? Coba ada yang tahu nggak? Lawong Gibran saja sampai salah tingkah kok. Ya, jumpa lagi dengan saya di Opsi Politik. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua penonton, khususnya yang sudah berkenan untuk memberikan support, baik itu yang sudah like, subscribe, dan share channel Opsi Politik. Ya, harus diakui bahwa tanpa dukungan teman-teman semua, tentu channel ini tidak akan bisa berkembang seperti sekarang. Jujur saja ya, saya kaget melihat perkembangannya. Nah, terakhir saya cek ini sudah ada lebih dari sekitar 3.000-an subscriber. Jadi sekali lagi ingin saya menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Dan bagi yang masih belum subscribe, silakan bisa subscribe channel Opsi Politik. Tenang saja, gratis kok, tidak dipungut pajak. Ya, hari ini saya membaca ada begitu banyak sekali komentar netizen yang bertanya, yaitu terkait dengan ketidakhadiran Pak Jokowi di acara upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Nah, beberapa netizen bertanya, mana Pak Jokowi? Kok nggak kelihatan? Dan ada juga yang bertanya, Mulyono nggak diundang kah? Ada saja netizen ini. Ya, pada intinya banyak sekali netizen yang masih belum tahu apa alasan Pak Jokowi ini tidak menghadiri acara upacara peringatan Hari Lahir Pancasila kemarin. Padahal ya banyak sekali tokoh senior dan sesepuh yang hadir. Ada mantan Presiden Republik Indonesia ke-5 Ibu Megawati Soekarno Putri. Terus ada juga mantan Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutrisno. Kemudian ada juga mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala. Dan tentunya ada juga Presiden Prabowo Subianto. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan, mengapa Pak Jokowi ini tidak hadir di acara upacara peringatan Hari Lahir Pancasila? Padahal jelas-jelas Pak Jokowi ini diundang. Nah, jadi menurut keterangan ajudan, Pak Jokowi ini berhalangan hadir lantaran sedang sakit alergi kulit. Ya, kita tahulah belakangan ini kan Pak Jokowi ini memang sedang mendapatkan banyak sekali sorotan. Hal itu dikarenakan kulit wajah hingga lehernya yang terlihat banyak sekali terdapat bercak hitam. Ya, kalau menurut keterangan ajudan itu sih akibat alergi. Tapi ya jujur saja, selama puluhan tahun menjadi atau hampir 10 tahun menjadi relawan Pak Jokowi ya, baru pertama kali ini saya tahu Pak Jokowi sakit akibat alergi kulit. Bahkan ya, sampai Pak Jokowi ini tidak bisa menghadiri acara penting bersama dengan Presiden Prabowo, Bu Mega, dan tokoh-tokoh lainnya. Ya, entah ini sebuah kebetulan atau tidak. Tapi dengan Pak Jokowi tidak hadir di acara upacara peringatan Harlah Pancasila kemarin itu, maka setidaknya Pak Jokowi ini telah terhindar dari rasa malu. Ya, menurut saya itu. Nah, mengapa saya katakan seperti itu? Karena bayangkan saja ya, ketika Pak Jokowi hadir di acara dan duduk bersama dengan Bu Mega dan Pak Tri Sutrisno, terus kira-kira Pak Jokowi ini mau ngomong apa? Coba ada yang tahu nggak? Lawong Gibran saja sampai salah tingkah kok. Nah, bayangkan saja ya, misalkan Pak Jokowi ini hadir dalam acara tersebut. Terus apa mungkin Pak Jokowi ini mau duduk satu meja bersama dengan Ibu Mega, Pak Tri Sutrisno, Pak Prabowo, dan Gibran sendiri anaknya? Nah, apakah Pak Jokowi ini mau? Saya kok nggak yakin ya. Terus kira-kira Pak Jokowi ini mau ngomong apa? Mau bicara apa? Coba ada yang tahu nggak? Dan melihat semua ini ya, saya ingin mengatakan bahwa dalam politik itu tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada. Tolong dicatat itu. Ya, dalam politik itu tidak ada yang namanya kebetulan. Jadi semuanya itu sudah diperhitungkan. Semuanya itu sudah dikalkulasi dengan matang. Nah, begitu juga dengan Pak SB yang tidak hadir dalam acara tersebut. Saya yakin semua itu juga sudah diperhitungkan. Jadi menurut informasi ya, Pak SB ini tidak hadir lantaran diduga masih berada di luar negeri atau di Amerika. Jadi ya, baik Pak SB maupun Pak Jokowi, saya yakin semua keputusan yang diambil itu sudah diperhitungkan secara matang.
Ya, kita tahu dalam beberapa hari ini kan Pak Jokowi ini masih beraktivitas normal seperti biasa. Meskipun ya seperti yang disampaikan oleh ajudannya bahwa Pak Jokowi ini sedang mengalami sakit akibat alergi kulit. Tapi sekali lagi ya, coba kita perhatikan. Pak Jokowi selama ini kan masih beraktivitas normal seperti biasa. Ya, mungkin karena sakitnya itu dianggap tidak terlalu parah. Mungkin seperti itu. Makanya Pak Jokowi ini masih bisa beraktivitas normal seperti biasa. Lagian kan ada dokternya juga kan. Pasti dokternya ini juga tahulah. Dan jujur ya, setelah melihat keakraban Bu Mega dengan Presiden Prabowo kemarin itu ya, saya jadi semakin yakin bahwa Pak Jokowi sepertinya mulai ditinggalkan banyak orang. Ya, terutama oleh para elit-elit partai, kecuali PSI. Ya, tapi mungkin ada juga pendukungnya atau pendukung Pak Jokowi ini yang membela. Tidak mungkin Pak Jokowi ditinggalkan. Karena tanpa didukung Pak Jokowi, Pak Prabowo juga tidak akan pernah menjadi presiden. Mungkin ada yang seperti itu, membela seperti itu. Ya, silakan saja sih kalau ada pendukung Pak Jokowi yang membela atau punya pandangan seperti itu. Silakan saja, tidak ada yang melarang kok. Tapi ingat ya, dulu kalau bukan karena Bu Mega, Jokowi juga bukan siapa-siapa. Bahkan untuk menjadi wali kota Solo pun, Pak Jokowi ini belum tentu bisa. Nah, begitu juga dengan Gibran. Jadi Jokowi dan Gibran ini bisa menjadi wali kota Solo pun itu atas kebaikan Ibu Megawati. Bahkan Jokowi bisa menjadi gubernur dan presiden pun atas kebaikan Ibu Mega. Dan semua itu adalah fakta, bukan sekedar omon-omon. Ya, sekarang kalau bukan karena kebaikan atau tanda tangan Ibu Mega yang memberikan rekom, terus apakah Jokowi bisa mendaftar sendiri sebagai calon wali kota Solo, calon gubernur, bahkan calon presiden? Apakah bisa? Kan nggak bisa. Nah, begitu juga dengan Gibran. Kalau bukan atas kebaikan Ibu Mega, apakah Gibran ini bisa mendaftarkan sendiri sebagai calon wali kota Solo? Kan nggak bisa. Jadi tahu dirilah, hukum karma itu masih ada dan berlaku. Jangan pernah menganggap bahwa saya akan berkuasa selamanya. Jangan sampai punya pikiran seperti itu. Karena apa? Karena kekuasaan itu ada batasnya. Nah, jadi gimana menurut kalian semua? Silahkan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di opsi politik berikutnya. Patri, masih belum. Terima kasih. Silakan Pak. Monggo Pak. Pak, di sana. Ibu agak kurus Bu, waduh luar biasa. Ibu kurus. Ibu berhasil. Iya sih. Dietnya berapa? Lama gue ini katanya Yang penting kalau pagi kopi Bu.